Iya, masih di lantai 4 Jalan Gajah Mada 8486 Semarang. 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Selamat siang, Good News di mana saja Anda berada. Senang banget saya Indi bisa kembali hadir. Sebenarnya nggak kembali dari tadi bersama dengan Anda ya. Dan seperti janji kami di feed, kami bakal ngobrol bareng dengan dengan Kesia, ya songwriter dan juga penyanyi ya. Di kesempatan siang hari ini bisa ngobrol bareng finally setelah ganti-ganti schedule kita bisa ketemu di sini. Sudah bergabung melalui aplikasi Zoom. Saya mau sapa dulu panggilnya mewakili Good News Family ya, Kak Kesya. Apa Iya, kabar? halo Again, Shalom, baik halo. puji Tuhan. Iya, thank you sudah kembali menyediakan waktu di sela-sela kesibukannya. Thank you ya. Lalu juga ada Koyan, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung juga. Selamat siang, terima kasih sudah diberi Iya. kesempatan kita untuk bicara tentang lagu berharga. Yes, senang banget ya. Siang hari ini kita bakal ngobrol tentang lagu. Dan sebenarnya saya mau ngobrol dulu lagi sama Kesha, boleh nggak? Ini kita kan live FB, boleh dibuka. Nanti kalau boleh sih nanti di upload di YouTube juga, YouTube-nya Good News. Kalau boleh Oh, on cam. ah, Lagi sibuk ya. Sorry banget. it's okay, nggak Oke. apa-apa. Yes, alright. Thank you ya sudah bisa gabung. Um, Pengen sih tanya-tanya dikit karena songwriter ya. Ini Ya, judul lagunya kan Berharga, bener. ya, Kesha nulis juga di sini di lagu ini. ya. Aku nulis Ya, bareng tulis. eh, bareng-bareng bersama Koyan juga dan Ko Andi juga. Oke, well, boleh nggak sih bagiin sesuatu tentang apa sih keberhargaan yang seperti apa? Kemudian bagaimana sih manusia berharga kalau menurut Kesha sendiri secara personal berharga itu seperti apa manusia? Kita berharga tuh seperti apa? Mungkin bisa dibagikan ya. Ya, di lagu ini eh, aku menyampaikan di lagu ini bahwa seringkali kita menaruh keberhargaan kita Mhm. merasa berharga karena apa yang kita perbuat ya enggak. Ya. Misalnya kalau kita mencapai sesuatu atas prestasi atau kita keberhasilan kayak gitu deh, itu membuat kita kayak lebih self esteem kita lebih naik segala macam gitu kan, atau apapun yang kita perbuat berhasil itu rasanya menaikkan keberhargaan kita. Tetapi tahukah saudara-saudara sekalian bahwa sebenarnya bukan sama sekali keberhargaan itu bukan sama sekali bergantung dengan apa yang kita perbuat, tetapi Mhm. justru apa yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kita. That's Oke. why kalau kita Mhm. menaruh keberhargaan kita based on perbuatan kita, kita akan sekali kita gagal kita langsung jatuh, sekali gagal kita langsung ngerasa nggak berharga dan segala macam. Kita dengan mudahnya terombang-ambing, merasa nggak berharga, and then kita begitu berhasil kita sombong lagi dan sebagainya. Tetapi kalau kita menaruh keberhargaan kita atas apa yang Tuhan perbuat dan itu abadi gitu ya, nah itu Mhm. sesungguhnya keberhargaan yang sejati adalah kayak gitu. Kita tahu bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Yes. Disitulah kita tahu bahwa kita ini berharga gitu di mata Tuhan gitu. Oke, ke Kesha lagi. Pengen sih denger utuh, kita ngerasa utuh tuh ketika apa sih? Oke, karena banyak sekali nih, nggak cuman buat pendengar ya, yang masih anak muda, youth. Kadang sometimes sih usia-usia yang mature pun ngerasa kayak yang nggak utuh gitu kan, atau keberhargaan itu tadi yang tadi Kesha sebutkan. Kita ngerasa utuh, jadi kayak yang nggak no need to prove anything to anyone kayak yang gitu tuh kapan sih kayak Ya, mungkin ini bisa dibagiin. pertanyaan ini pasti Mm-mm. akan menemukan jawaban yang berbeda-beda di Yes, usia, ya kan? Pada ya, usianya heeh. masing-masing. Bener. Usia Mm-mm. usia dan karena aku sekarang usianya udah 38, jadi aku akan menjawab based on apa Nggak yang kelihatan banget tuh kayak 20. jadi aku akan Masih menjawab imut dia, masih Iya imut. imut banget kalau kayak si Ama banget. Makanya saya panggilnya tuh kayak karena saya menurut jauh di bawah saya. Feel that gitu kan tuh kan kalau Saya sebelum saya 38 juga lebih imut loh, saya lebih imut, gak usah dipanggil kok. gitu ya. Kayak diulang kembali. iya, jadi Jawabannya masing-masing beda ya Nan ya.
Mm-mm. Pasti pasti akan beda karena manusia dalam perjalanannya pasti akan Yes. lewat prosesnya pasti akan belajar sesuatu, pasti akan belajar Mhm. sesuatu lagi. Tapi kalau di usia aku yang sekarang, aku akan bilang kita akan merasa utuh apabila Mhm. eh, sebanding lurus dengan sejauh apa kita mengenal Tuhan Mhm. gitu. Ini bukan karena acara rohani atau apa ya, Ya, sungguh-sungguh betul. gitu. Karena kalau kita berbicara Tuhan bukan cuma bicara rohani gitu, Mhm. jasmani apapun secular, Tuhan ada di mana-mana gitu, Tuhan ada di Yes. seluruh area hidup kita kan. Tapi aku menemukan bahwa ketika semakin kita mengenal Tuhan, kita kan semakin mengenal diri kita. Mhm. Semakin kita menemukan Tuhan, kita juga semakin menemukan diri kita gitu. Jadi pertanyaan kayak apa sih arti hidup, buat apa aku hidup, Mhm. apa tujuan hidup, itu akan terus-menerus bergaung di pikiran kita dari umur mungkin teenage, terus menginjak Yes. 20, menginjak 30 gitu kan. Mhm. Waktu kita gagal, pertanyaan itu muncul, juga waktu kita berhasil, pertanyaan itu muncul, waktu kita lagi punya banyak atau punya sedikit, pertanyaan itu juga muncul gitu. Mhm. Merasa kayak nggak berarti kalau kita nggak bisa membantu orang atau dan Mhm. sebagainya. Tapi di umur aku yang sekarang, aku harus bilang bahwa semakin kita mengenal Tuhan, itu semakin kita mengenal diri kita, kayak gitu. Jadi kita utuh kalau kita tahu Tuhan ada bersama kita dan kayak kita dikenal Tuhan gitu. Aku Yes. merasa aku dikenal Tuhan tuh udah udah cukup gitu. Mungkin Mhm. aku nggak akan belum bisa mengerti apa yang Paulus bilang statement boldnya Mhm. bahwa semua aku anggap sampah, Mhm. aku semua aku anggap rugi karena pengenalan Kristus. Aku belum sampai di titik itu ya, belum Mhm. paham. Tapi di saat ini dengan berbagai hal yang udah aku lalui, aku harus bilang bahwa mengenal Tuhan itu seberharga itu, gitu. Right. Tuh. Aduh, seneng ya. Jadi ketika kita udah kenal siapa Tuhan kita juga otomatis kenal diri kita nih, Gun Sauli ya. Terus kemudian jadi beberapa hal itu, oh iya ternyata ngerasa dikenal oleh Tuhan itulah kehidupan yang utuh ya, kayak. Oke, well, ini menarik sekali ya. Membahas sesuatu tentang keberhargaan itu, kenapa? Saya senang dengan pertanyaan ini. Kalau kita belum ketemu letak keberhargaan, kita akan terus mencari dan kita kayak yang desperate kan ya. Tiba-tiba lewat ini, aduh, apa sih kayak buntu lagi, buntu lagi. Coba kalau kita udah ngerti keberhargaan kita di sini, meskipun buntu kita ngerti siapa yang bersama dengan kita. Gitu ya, kurang lebih ya. Betul Shit. sekali. Thank you. Terus ini nih, nah ini singlenya udah mulai kapan sih rilisnya? Kesya atau kayak nih mau bagi Kesya dulu deh. Oh, 30 Januari ya kalau nggak salah. 30 Januari. Oh, lumayan ya. Tapi Iya, berarti sudah kayak tiga satu ya kalau mm-mm. ya, dia tiga satu Ini satu ya. sudah ready di digital platform berarti ya. all digital platform. Iya. Di Good News diputerin terus karena Thank cancel you. diputerin. Iya, Thank you seneng. buat Pokoknya di sini semangatnya. kalau ada lagu baru kita juga kayak helpful juga sih. Karena berapa pasti tanya, oh ini gitu kan. Nah ini menarik sekali. Terus untuk Kesia di sini nulis di liriknya. Liriknya bait, refrain atau all Hmm, bareng-bareng. kayaknya bait ya. Waktu itu Bait. benar-benar terjadinya Mhm. kayak kita Yes. tektokannya. Aku lupa yang mulai duluan kalau nggak salah Koyan Mhm. gitu. Kita melodi dulu, yang nemu melodi chorus pertama kalau nggak Mhm. salah Koyan Riyadi. Kemudian waktu itu kita ngumpul bareng di rumahnya Ko Andi gitu kan di depan Mhm. piano. And then kita menemukan melodi verse. Terus Mhm. eh, kalau nggak salah aku juga bikin lirik verse-nya, tapi lirik chorus Mhm. Koyan juga. Kalau nggak Mhm. salah ingat ya. Tapi kayak tektokannya cukup effortless ya gitu, karena lumayan Mhm. cepet sih kalau nggak salah ingat. Lumayan cepet terjadinya, kita ngumpul bareng. Sehari itu kita dapat melodi, sebagian lirik, dan di rumah pas kita dengar-dengar lagi liriknya tiba-tiba udah jadi aja gitu. Koyan juga cepet kalau bikin lirik soalnya. Ya. Oke, saya ke Koyan deh ya sebelum nanti ke Kisha lagi. Boleh ceritain proses lagu ini mungkin. Gimana tadi Oh, kita udah. Terus ya. ketika di ngobrol TikTok itu langsung klik begitu atau butuh beberapa saat? Hmm, sebenarnya gini, kenapa lirik itu juga Mhm. karena ini berapa kali ya, Sil ya.
kita bikin bareng ya. Kayaknya udah ketiga atau keberapa gitu. Jadi saya juga banyak terinspirasi oleh Sisil gitu. Yang sebenarnya lagu-lagu yang diciptakan dia itu based on Bible gitu. Ya. Nah, dia benar-benar renungkan, dia benar-benar cari deep meaning di dalamnya gitu. Ya, Lalu lagunya Sisil keren-keren. Akhirnya lagu berharga ini juga sebenarnya intinya saya benar seperti yang dikatakan Sisil gitu loh, tentang keberhargaan yang sebenarnya suka kita punya pengertian yang salah gitu loh. Padahal bagaimana Tuhan menaruh keberhargaan itu yang itu menjadi eksistensi kita ya di hadapan Tuhan. Itu yang seringkali nggak tahu usia berapapun, yang seringkali kita itu salah mengerti tentang nilai-nilai keberhargaan itu. Nah, di Kejadian 3 ayat 21 di situ dikatakan ketika kejatuhan Adam dan Hawa pertama kali dalam dosa, itu memang ada konsekuensi. Tetapi luar biasanya Bapa kita di surga, itu dia menunjukkan kasih yang sempurna ya. Penerimaan yang luar biasa. Justru dibuatkan baju loh mereka. Nah, di situ diteliti dari bahasa aslinya dari kulit binatang yang memang nggak pernah disebutkan kira-kira apa binatangnya. Nah, saya cuma berasumsi mungkin domba ya, gitu loh. Yang intinya dari pakaian itu adalah bisa melindungi ketika panas dan ketika dingin. Dikatakan dalam bahasa aslinya seperti itu. Nah, itu juga merupakan simbol dari pengorbanan anak domba, yaitu Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, sehingga ketika kita berdosa, manusia berdosa dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keberhargaannya itu dipulihkan 100% loh. Bukan 200% atau 50%. Nah, ini penting. Kenapa kalau ada orang-orang yang menganggap 200% dipulihkan, itu overconfidence kan, percaya diri yang based on kekuatan manusia. Seperti yang dikatakan Sisil, bahwa kalau berhasil kita bisa sombong, percaya diri. Nah, itu kan mengecilkan peranan Tuhan juga sebenarnya. Tapi sebaliknya, di sisi yang minder, usia apapun itu pasti punya problemnya tentang merasa insecure, nggak percaya diri dan lain sebagainya. Itu juga sebenarnya sama gitu. Nah, kita harus mau tahu bahwa ketika Tuhan beri kita pakaian baru melalui kelahiran baru, ya kan? Itu juga dipakaikan, dikenakan, dikatakan di 3:21 itu dikenakan, Tuhan sendiri yang kenakan. Ini artinya keberhargaan kita itu 100% dipulihkan. Ya, jadi tidak ada yang diturunkan atau dilebihkan. Nah, ini yang perlu supaya kita itu benar-benar solid, punya kepercayaan diri di dalam Tuhan, yang bukan sombong rohani, termasuk yang bukan minder gitu. Nah, kalau kita tahu eksistensi kita, keberadaan kita, posisi kita di hadapan Tuhan, kita harusnya berjalan dalam periode-periode waktu hidup kita akan merasa konten, dan kita akan merasa ya memang nggak ada yang sempurna ya, semua dalam pencarian jati diri dan lain sebagainya. Tapi tetap kita itu percaya bahwa kita itu ada di dalam jalurnya Tuhan gitu. Itu yang sebenarnya lagu ini juga sama-sama sih, sebenarnya kita bertiga juga belajar, mau nggak mau kita dapat lagunya, kita itu kayak pedang bermata dua gitu loh. Kalau saya segitu ya, saya selalu merenungin, kadang mungkin bisa nangis sendiri walaupun kayaknya kita yang ciptain gitu loh, tapi saya belajar lah untuk itu juga bisa direnungkan. Saya nggak tahu ini apakah Michael udah join ya? Ini kayaknya udah loh. Iya, ya udah, saya nggak mau kelihatan sama-sama dulu nih. Satu kalimat aja bahwa lagu ini juga bukan buat kita ya. Jadi kita benar-benar 100% dengan pendengar mau streaming itu semuanya dikasih untuk charity ya, untuk Yayasan Wahana Fisik Indonesia. Jadi sebenarnya kita semua dengan mendengar, selain diberkati, kalian juga turut membantu pelayanan ini, Yayasan Wahana Fisik. Begitu. Sedap ya. Jadi memang konten muatannya sama ya, antara sombong dan rendah diri itu sebenarnya sama-sama sombongnya ya. Menolak keberadaan Tuhan gitu ya lagu ini ya. Well, saya mau sapa dulu untuk Michael, apa kabar? Hai Kak, puji Tuhan baik. Sorry, Iya, ini dari tadi saya mendoakan kalian, jadi baru muncul. asik. Terima kasih loh juru syafaat. Doain supaya internetnya nggak on off ya. Makasih banget loh. Apa kabar nih Michael? Thank you ya for joining. Baik, sama-sama Ya, Kak. senang banget karena ini kayaknya pertama kali nih Michael gabung dengan Good News FM ya. Hopefully next nanti bakalan rame-rame. Waktu ke Semarang nggak mampir sih di Good News. Nggak diundang sih. Nanti kita ngomongin. Cuman lihat doang fotonya di Lawang Sewu. Orang itu penyanyi rohani nomor 1 terkenal di dunia itu. I know Mulai. itu kan. Ya gimana? Oke, by the way, Michael juga join di penulisan lagu ini ya?
Enggak, jadi memang Tuhan mengirimkan hamba-hambanya yang luar biasa ini, ada Ko Andi, ada Koyan, ada Sisil, untuk membuat satu karya yang luar biasa. Jadi saya tinggal menikmati keindahan dengan bernyanyi di dalamnya. Jadi kalau ditanya ikut dalam penciptaan lagu ini, aku nggak ikut, aku hanya dari jauh mendoakan mereka. Itu tuh lagunya tuh easy listening, ya kan? Cepet Yes. banget buat didengerin tuh, enak banget. Saya juga udah dengerin lagu barunya, nggak tahu tuh baru apa enggak, yang bertiga pakai baju pink. Itu juga sudah bagus, udah lihat juga tuh Oh, yang itu ya, suara kayaknya ya. suara. Suara ya. Itu Udah Michael udah nggak ikut nyanyi ngulik-ngulik itu juga. Michael. Iya, Aku suara nggak diajak, cuma mereka aja. Dia grupnya Swiri bukan suara. iya. Yes. Oke, Gimana? ini yang pertanyaan mungkin agak umum lepas dari lagu ini ya. Saya pengen ngerti, kayak Sisil lah, aku ikutan panggil Sisil. Sisil, musik yang paling akrab, paling akrab buat Sisil ketika lagi keyboard atau gitar. Instrumen ya maksudnya ya. Yes, yang ketika bikin lagu itu tiba-tiba melodinya nemunya dua-duanya atau Hmm, paling seneng, paling favorit lah. beda sih. Aku nggak bisa milih. Aku bisa Mm-mm. main piano tapi nggak bisa main gitar. Tapi Oke. most of my Mm-mm. songs itu dibikinnya tanpa instrumen justru. Oke, ya ya ya. Ya. Melodi dulu Mm-mm. gitu, nanti baru pakai aplikasi piano gitu. Karena aku Oh, oke. menguasainya piano, jadi mungkin lebih lebih sering piano ya. Mhm. Siap. Oke. Pertanyaan yang sama buat Michael. Musik yang Aku paling favorit. sendiri, aku lebih dikatakan penikmat musik ya. Jadi sebenarnya aku bisa gitar sedikit-sedikit untuk diri sendiri aja, Kak. Untuk lagi doa, untuk apa, atau tiba-tiba terinspirasi dengan lagu apa, bikin pakai gitar aja sih. Dibilang pro enggak, dibilang amatir, di bawah amatir lah gitu ya. Nggak seperti Sisil. Sisil itu menguasai, seperti yang dibilang tadi, aku menguasai piano. Oh, karena boleh. So humble ya, Michael Maya. Oh, that's the truth. Oke. Jadi aku emang nggak terlalu yang gimana-gimana main musik gitu. Tapi ya buat diri sendiri kalau ditanya lebih suka memainkan yang mana, emang mainnya gitar. Mhm. Tapi kalau ditanya lebih suka dengerin apa, aku lebih suka denger biola kali ya. Oke. Well, Hmm. back to the single ya. Waktu pertama kali terima lagu ini langsung yes gitu. Prosesnya berapa Jadi, lama take-nya? eh, kalau take-nya ini bicara proses di awal dulu ya waktu Yes. diajakin. Karena memang ini aku nggak akan pernah bosan untuk berkata aku ini adalah penggemarnya Sisil ini. Dari dulu aku udah dengerin dia nyanyi. Yes. Well, saya ngomong Banyak tuh akhirnya penggemarnya si Silma. Kebalik ya. Koordinasi Nah, ini yang langsung. banyak orang nggak tahu. Pasti orang radio Good News juga nggak tahu kan. Teman-teman Good News nggak tahu. Aku ngomong ke Koyan karena Koyan beberapa produce lagunya yang Sisil nyanyi juga. And then ada satu momen aku suka banget lagu apa ya Koyan yang Sisil nyanyi yang aku bilang aku suka banget yang aduh apa sih? Ajariku. Oh iya aja buru di udara ya gitu ya. Aduh itu aku suka banget. Terus aku bilang sama Koyan, Koyan please aku mau duet sama Sisil gitu. Akhirnya mereka bikin mungkin cari lagu atau bikin lagu yang mungkin pas untuk kita dan begitu aku ditawarin, aku ingat banget aku belum dengar lagunya pun begitu dikasih tahu duet sama Sisil, oke, I'm in langsung begitu. Nah, pas lagi dengar lagunya juga langsung aku jatuh cinta, yuk kita rekaman, atur tempat semuanya. Proses rekaman berjalan dengan yang mungkin orang nggak tahu aku dan Sisil waktu itu ngalamin mungkin radangnya Sisil ya waktu itu ada batuk ada radang jadi kita berdua lagi suaranya lagi nggak fit gitu ya. Oke. Puji Tuhan, Tuhan nolong kita lewat kencur, akhirnya berjalan dengan baik. Ini jadi tips nih Gun Songli ya, semua yang suka nyanyi, yang mungkin pelayanan tuh kencur is the best ya. Mike ya. Dan yang bawa kencur waktu itu Kak Mike. Jadi semua ini juga terjadi berkat kencur yang dibawa Kak Mike. Karena aku pikir aku mau berbagi buat kepada idolaku gitu aja sih. Oke, balik Yes. lagi ke Koyan nih. Prosesnya, kemudian siapa saja yang bergabung dalam aransemen, kemudian proses rekaman ini? Koyan, Oh ya. masih bersama Untuk musiknya kan si Andy William, Mm-mm. terus ada Oke. dibantu violin
di Mm-mm. Ivan, teman kita di JPCC juga situ. Instrumennya cuman itu ya, jadi keyboard, agak ada sedikit string dan violin ya, Mhm. seperti itu. Nah, cuman kenapa secara keseluruhan lagu ini juga jadi begitu buat kami ya, nggak tahu deh buat pendengar gimana. Buat kami semua itu begitu indah karena juga ada kepiawaian tangan Andrianto yang mixing dan mastering. Nah, itu teman-teman kita juga. Cuman kita sendiri juga merasa bahwa Sisil juga karena dia jago akrobat ya dalam vokal ya. Maksudnya gini loh, dia harmonisasinya itu sudah ya Mike, bener nggak Mike? Bener nggak? Nah itu Kayak kalau yang diperhatikan otomatis di gitu kan? interlude, Sangat iya benar. interlude tuh harmonisasi pecah-pecah suaranya itu dia yang vokal director ya. Jadi vokal directing ya. Jadi wah itu kalau didengerin secara musikalitas itu lagu ini luar biasa banget sih gitu. Ya itu berkat Ibu Sisil. Sisilnya santai banget ngajarin, kita yang stres ngikutin. Nah, tapi Michael itu merendah. Dia tuh Iya. gila sih. Michael sendiri siapa yang nggak tahu vokal? Dikira saya vokalnya percaya Vanessa. ya. Dikira saya percaya ya. Loh, harus Ini kan percaya orang hebat serius. semua. Tuh kan punya portofolio yang keren-keren. Jadi beginilah Gunsolya kalau gabung ya orang-orang yang hebat itu selalu begini, rendah hati gitu kan. Tapi ini contoh yang bagus sih buat saya pribadi. Ya buat Anda yang mungkin baru pertama kali nulis, begini harusnya kalau ngumpul bareng, masak bareng itu harus merendah, saling merendahkan supaya diisi lagi gitu ya. Keren banget pokoknya. Tapi benar sih kalau bareng Sisil mungkin nggak usah pakai kedip, nggak usah pakai ngangguk, tiba-tiba begitu ada nada udah langsung belok gitu aja ya. Apa Jadi aku namanya ceritain dikit, harmonisasi boleh Kak? udah Aku jadi. ceritain dikit ya. Boleh Jadi pas banget. Banyak aku ya lagi Mike. take dikit aja. Aku pas lagi take di part di mana aku harus nyanyi, aku nyanyi gini, aku perhatiin kan di itu ruang studionya aku di dalam ruangan untuk recordingnya, terus Koyan, Sisil semua di ruang sebelah. And then begitu aku selesai, aku keluar, Sisil langsung ngomong gini, Kamek nanti backing vokalnya gini ya, dari tadi aku udah bikinin gini. Hah? Oke, gitu. Terus dia contohin, dengan gampangnya dia contohin, kita yang dengarnya stres serius, gue bisa ngikutin ini gitu ya. Tapi puji Tuhan, Sisil panjang sabar, dia ngejarin gini, dan gini. Akhirnya selesai sudah dengan baik. Bisa. Aku juga sebenarnya aku lebih ke dikasih kesempatannya, bolehlah anak inilah, bolehlah kasih kesempatan dia lah gitu, lebih ke gitu sih Kak sebenarnya. Makanya udah ditolong lewat kejut, lagi gak enak badan, terus dikasih kesempatan ya aku bersyukur aja. Puji Tuhan ya. Tapi Puji keren Tuhan. emang. Bersyukur Gun Soleh karena lagu ini lahir meskipun di Januari ya, tapi at least keberhargaan ini masuk ke lagu-lagu yang ya bolehlah di Anda mungkin yang mau nyanyi di Pasca di Jumat Agung bisa nih ya. Berharga ini juga good banget buat didengerin. Sangat bisa. Iya, benar karena ini deket banget dengan cross ya, dengan salib Kristus gitu kan, pengorbanan segala macam. Oke, terus lagi ini bareng dengan Mac berarti single pertama ya, Sisil ya, baru pertama kali ini. Kalau dengan Sisil ya, pertama kali. Ya, kalau Michael di sini udah banyak lagunya ya, cuman jarang ngobrol, jarang bisa bareng-bareng ngobrol, nggak diundang sih gitu ya. Yang laguku sama Koyan juga ada tuh, bagus banget. Itu dari pertama kali dengar aku jatuh cinta. Good News harus puterin juga. Tak Yes, cukup lukiskannya. Yes. iya, sudah. Ini kayaknya Sudah. mau ada project lagi nih. Mike udah manis. Pokoknya bareng dengan Insight Unlimited kita bisa saling berbagi, saling memberkati seluruh pendengar lah pokoknya. Senang banget juga sih kerjasamanya bareng dengan Insight Unlimited ya. Kita punya apa namanya kesempatan banyak untuk dengerin lagu-lagu buat Good News Family semua yang pasti ya. Well, pertanyaan yang mungkin sering saya sampaikan ya. Harapan untuk lagu ini ke Sisil dulu deh. Harapannya yang pasti bisa bisa didengar lebih banyak orang lagi, bisa lebih sering diputar dan semakin sering diputar semakin memberkati juga. Bisa berbicara buat teman-teman pendengar yang merasa masih mencari letak berharganya di mana, mungkin lagu ini bisa membantu menjawab. Itu. Dan juga pesan buat teman-teman yang mau rekaman, jangan lupa bawa kencur seperti Kak Mike.
Makasih Ini loh aku ya. lagi, Ini ini aku lagi minum kencur loh, ini aku serius. oke. Well, Michael, harapan untuk lagu ini juga untuk Eh, musik rohani lah. Apa sih Kalau musik di ditanya harapan kan pasti pengennya apapun yang kita lakukan termasuk lagu ini, berharga ini, kita doanya supaya lagu ini jadi berkat bagi banyak orang. Seperti yang Sisil kasih tahu tadi, pengen ngingetin ke orang aja. Kita berdoa lewat lagu ini banyak orang semakin mengingat, semakin tahu bahwa semua kita itu berharga banget di mata Tuhan. Gak peduli serusak apapun kita, gak peduli mungkin semerasa nggak baik apapun kita atau merasa nggak mampu, nggak layak, nggak apapun. Come on, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus sudah mengorbankan segalanya nyawanya untuk membuktikan betapa kita berharga di mata Tuhan. Untuk musik rohani, industri musik rohani di Indonesia, kita berdoa, kita harapannya semakin banyak karya-karya yang luar biasa yang gak kalah dengan sekuler mungkin ya. Yang tentunya tujuannya cuma satu, bahwa oh iya lagu rohani juga ternyata selain jadi berkat, untuk didengerin juga oke dan gak kalah dengan lagu-lagu sekuler sana gitu. ya, secara musikalitas ya of course ya, Michael ya. Yes, betul Kak. Kayan, Iya, pertanyaan yang sama. kalau aku, iya, cuman gini sih, kalau kita itu dikatakan menghina pencipta kita kalau kita sombong rohani, termasuk kita minder. Itu. Jadi kalau kita berharga, itu artinya kita menghargai Tuhan juga, menghormati Tuhan juga. Begitu. Ya, begitu aja. Yes, siap. Apalagi ya? Pertanyaannya, oke. Saya punya pertanyaan unik deh sebelum tuh. 3 hal yang selalu dipikirkan buat Sisil. Apa sih saat ini ya? Tadi kan Sisil sempat bilang tuh di beberapa usia kita punya pertanyaan pikiran fokus yang beda-beda. Kalau Sisil saat ini yang selalu dipikirkan 3 hal apa sih? Pertanyaan yang sama buat Michael dan juga Kayan. Oke. 1, 2, 3. Bagaimana aku bisa berdampak? Hmm, bagaimana apa yang terjadi besok? Sama apakah aku sudah betul-betul menyenangkan Tuhan? Oke, 3 hal. Michael. Kalau aku yang paling pertama yang selalu dipikirkan aku Tuhan apa ya seperti Sisil tadi di poin terakhir, Tuhan apakah dengan semua yang aku udah lakukan ini Tuhan senang nggak sama yang apa lakukan, atau mesti gini, Tuhan bangga nggak kira-kira, dan pengen aja gitu kayak bahasa mungkin orang bilang apaan sih gitu, cuman aku selalu pengen, dan saya suka banget kalimat ini, Tuhan aku pengen membuat Tuhan tersenyum dengan apa yang aku lakukan hari ini. Maksudnya Tuhan senang, yang pertama. Yang kedua, ya tentu apa yang aku lakukan gimana jadi dampak bukan cuma buat diriku sendiri, tapi buat orang lain di luar sana. Mereka bisa mengalami Tuhan lewat apa yang aku lakukan, lewat pelayanan yang aku lakukan. Yang ketiga yang aku pikirin selalu itu adalah keluargaku. Bagaimana keluargaku selalu ada dalam kasih dan kebaikan Tuhan. That's it. Praise the Lord. Kayan. Oke, kalau saya diumpamakan seperti ikan yang kecil gitu, saya ini nanya, kira-kira saya tempatnya itu sesuai enggak ya? Nah, kalau kecil atau besar buat saya nggak masalah selama saya ada di habitatnya, maksudnya di tempat yang memang Tuhan udah taruh. Kalau tahu saya menjadi besar, tapi misalnya ikan yang besar, tapi saya ada di sebuah selokan, itu juga sebenarnya nggak sesuai dengan keberhargaan yang Tuhan taruh. Jadi intinya adalah bagaimana Tuhan udah ciptakan saya, apakah benar sih seperti itu yang Tuhan memang mau gitu. Yang kedua, saya sama seperti Michael. Sering tanya, kira-kira Tuhan senang nggak sih gitu loh. Bukan mau cari, kalau sebenarnya memang perlu itu ya, keberhargaan yang dari Tuhan itu jauh lebih hakiki daripada keberhargaan yang kita bangun berdasarkan keberhargaan yang manusia beri. Bukan berarti keberhargaan manusia juga nggak penting, karena di Amsal juga dikatakan ya, dihargai di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Tapi basicnya adalah utama adalah keberhargaan yang penilaiannya Tuhan itu gimana. Ya tahu kita semua berharga, tapi apa yang kita lakukan sampai hari ini, apakah itu menyenangkan Tuhan lah. Bahasanya seperti itu, sebuah yang terus kadang-kadang pertanyaan yang terus suka saya tanyakan juga gitu loh, antara saya dengan Tuhan gitu. Kalau bicara yang ketiga adalah saya terus mencoba menjawab dengan benar, walaupun kadang seringkali muncul
ngapain sih, misalnya kayak capek-capek, ngapain sih, ya ada unsur keluar uang, banyak hal lah yang kita lakukan, itu kamu cari apa gitu. Nah, kalau kita ukurannya cuman standar, ngomong seperti ini juga mungkin orang ngomong, oh iya dia nggak viral, oh iya dia nggak terkenal, mungkin orang bisa bicara seperti itu, tapi dari diri kita sendiri apakah murni, kalau memang ternyata walaupun kelihatannya cuma sedikit, misalnya 3.000 orang yang streaming, ya kan? Tapi dari 3.000 itu ada beberapa orang yang sebenarnya dipulihkan keberhargaannya. Dan Ya. seperti Sisil pernah bicara sama saya, nggak selalu loh kita itu denger reportnya, ya kan? Kadang-kadang kita nggak perlu tahu, karena itu ya sudah tanggung jawab kita adalah bikin yang terbaik, selebihnya itu pekerjaan Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus. Kreditnya pun nggak harus kita terima. Nah, itu yang jujur sebagai apa ya? Itu kan keadaan manusiawi ya, natural ya. Ukuran kesuksesan itu juga seperti itu, 1 juta penonton. Ya, terus ada banyak kesaksian yang spektakuler, yang nggak salah semua itu. Tapi buat kita, pencipta, penyanyi, produser, itu kembali. Sebenarnya kita untuk apa tujuannya? Ya, terlepas dari kita viral atau nggak viral. Saya bukan anti viral loh, siapa yang nggak pengen juga. Kalau viral kan jangkauannya lebih luas. Tapi sometimes itu buat Tuhan, yang paling tahu Tuhan gitu. Kalau nggak seviral itu pun bukan berarti kita nggak berdampak itu gitu. Makanya tadi seperti ikan itu tadi, yang penting ada di air yang tepat gitu loh. Kalau kita cuman ukurannya fokusnya di saya, di karya kita, itu kan seberapa besar ikannya kan gitu. Walaupun sekecil apapun, tapi kalau dia udah tepat di satu kolam yang tepat atau di sungai yang tepat, itu udah benar gitu. Ya, jadi kalau dia habitatnya di situ, dia coba ditaruh ya sebesar apapun dia, tapi kalau dia udah dipindahkan, itu dia nggak akan benar-benar maksimal untuk dipakai di tangan Tuhan, besar di tangan Tuhan. Yes, got it, ya. Intinya adalah kita boleh bilang, saya di pihak Tuhan. Masalahnya Tuhan di pihak kita nggak, misalnya begitu ya. Atau kita bangga punya Tuhan. Tuhan bangga nggak dengan kita gitu ya. Kayaknya saya dapat intinya seperti itu. Jadi kita bangga punya Tuhan. Tapi yang harus kita pertanyakan, Tuhan bangga nggak sih sama kita gitu ya. Sepakat banget. Duh, senang banget, selalu bersyukur bisa ngobrol bareng dengan teman-teman luar biasa yang memang Tuhan anugerahkan satu talenta, kasih karunia yang bisa berbagi di kesempatan siang hari ini. Dan selalu bersyukur ya. Kami sangat berharap next bakal ngobrol lagi bareng dengan Sisil. Jangan bosan ya, Sil. Ngobrol sama Indi lagi. Good news. Sisil lagi ada project loh, Sweet Fragrance volume 2 itu. Wah, itu yang volume satu itu sampai hari ini loh, saya nggak bohong loh. Kalau bohong kan dosa. Itu saya secara pribadi itu tenang kalau saya dengerin itu. Selain devotion secara pribadi sama Tuhan. Ini sungguh loh, nggak ada tujuan mengaku-ngakukan dia juga, nggak ada maksud apa-apa dari sisi. Tapi kita harus secara fair gitu ya, harus saling harus saling publis gitu loh, karena memang ini bener ini Sisil ini memang Tuhan pakai lah untuk lagu-lagu yang semacam ini buat kita meditate dengan Tuhan gitu. Ya, nanti tolong dibantu itu volume 2-nya, diundang dia secara khusus. Siap. Apalagi di Good News saya tuh cuman bisa memuji, nggak bisa itu kan kalau ada beberapa media ya, kalau bisa tuh kayak yang bad news is a good news misalnya, kalau saya good news is a good news gitu. Jadi apa ya, bisanya cuma memuji, bisanya untuk memberikan satu informasi bahwa ini baik, ini bagus, ini luar biasa kayak gitu ya. Kayak Michael nih muter terus saya ngerti baru sekarang ngobrol ya kan. Nice to meet you. Jangan lupa mereka suruh nyanyi ya berdua ya, duet. Iya dong, harus wajib ini hukumnya kalau sebelum closing, sebelum berbagi lagi mesti menyanyi ya kan. Ayo silakan. Sisil duluan kali ya. Yes, siap. Terus AB ya Kak. Kau hapus kesalahanku, tak kau ingat pelanggaranku. Kau buat dan kenakanku dengan pakaian baru. Di dalammu aku utuh, pulih keberhargaanku.
Kasih Bapa dalam Yesus, ku dilayakan menyembahmu. Barangnya Sil ya. Seumur hidupku. Aduh, ini kalau dilanjutin nanti hostnya mewek ya. Soalnya hostnya ini cengeng. Kalau dilanjutin satu lagi nggak bisa ngomong, nggak bisa pamit. Hostnya cengeng, Mike. Sisil. Kak Indi sama Koyan merinding, aku sama Sisil jantungan. Oh, sakit semua. Iya, terima kasih loh Jadinya Michael, sakit ini semua ya, lagi sibuk banget, dia lagi lagi latihan sebenarnya. Ayo, Praise aku lagi the di Lord. Pekanbaru, Thank lagi di you banget Pekanbaru. ya buat waktunya di sela-sela kesibukannya Michael juga. Soundcheck. Thank you banget bisa berbagi di kesempatan satu kehormatan dan sukacita buat saya secara pribadi personally bisa berbagi untuk Good News FM semua menghadirkan apa namanya pilihan ya the chosen people dari Tuhan yang dianugerahi talenta yang luar biasa tapi beginilah beliau-beliau ini rendah hati banget ya. Oke, thank you Sisil for joining, Michael juga Koyan. Thank you banget, thank you Insight Thank Unlimited you. sudah bersama-sama dengan kami. Hopefully kerjasama ini akan terus memberkati seluruh pendengar. So finally, Thank Gus you, Mulya, good news. Ya. yes, kami mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Again, kami selalu berharap ini belum menjadi sesuatu yang bermanfaat buat Anda. Saya Indi dan juga tim Insight Unlimited, Koyan, Sisil, dan juga Michael undur diri dari hadapan Anda ya. Untuk Good News FM, bisa Good News for you at 94.9 Good News FM, Good News for the family. God bless. Thank you.